Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Kita boleh kembali berada di minggu keempat di bulan Agustus ini, dan saya percaya sungguh bahwa saya dan saudara selalu mengalami sukacita dalam hidup ini. Dan sukacita yang kita nikmati ini karena belas kasihan dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, silsilah keturunan bagi semua orang termasuk saya dan saudara sangatlah penting. Kenapa silsilah keturunan itu sangat penting bagi semua orang termasuk saya dan saudara? Karena dengan silsilah keturunan kita bisa mengetahui asal usul kita dan mengetahui hubungan kekerabatan dan pertalian darah antara kita dan keluarga kita yang lain. Selain daripada itu, dengan mengetahui silsilah keturunan, kita bisa menjaga hubungan baik sesama anggota keluarga, memberi dukungan di saat susah, dan berbagi kebahagiaan di saat suka. Dengan mengetahui silsilah keturunan, maka setiap orang merasa bahwa dirinya tidak sendiri dan mampu menjaga dan melestarikan garis keturunan. Dengan mengetahui garis keturunan, maka kita pasti saling berjumpa satu sama yang lain, saling membangun hubungan antara satu sama yang lain, dan biasanya itu orang lalu merawat kehidupan sebagai satu keturunan itu dalam persekutuan yang berasal dari satu pancaran darah misalnya, persekutuan yang berasal dari satu moyang atau satu leluhur misalnya. Di sana mereka lalu saling menopang satu sama yang lain, saling menghidupkan satu sama yang lain. Terkait dengan silsilah keturunan ini, saudaraku, maka sebetulnya ketika kita menarik garis lurus semenjak penciptaan dunia ini sampai saat ini, maka saya dan saudara adalah satu keturunan yang berasal dari moyang yang satu. Dan kita dilibatkan untuk melaksanakan karya keselamatan Allah bagi dunia. Tema mingguan semua manusia sama di hadapan Allah dipakai untuk merawat dan mengembangkan kehidupan ini. Tema mingguan ini terdiri dari dua hal yang dapat dibedakan. Hal pertama adalah bahwa Tuhan Allah yang kita imani adalah Allah yang tidak berpihak kepada kelompok tertentu. Allah yang kita imani adalah Allah yang tidak berpihak kepada individu tertentu. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang berpihak dan mengasihi semua ciptaannya tanpa terkecuali. Ini aspek universal dari karya keselamatan Allah yang nampak jelas dalam silsilah
Yesus seperti bagian yang digambarkan di dalam bagian Alkitab yang telah kita baca dan kita dengar bersama tadi. Kemudian hal yang kedua, saudaraku. Hal yang kedua adalah Allah melibatkan banyak orang dalam karya penyelamatannya atau dalam tema pelayanan kita, merawat dan mengembangkan kehidupan. Allah mengasihi semua orang tanpa memperhitungkan perbedaan suku bangsa, jenis kelamin, kaya atau miskin, tua atau muda, pejabat atau rakyat jelata, bahkan agama sekalipun. Atau sering saya katakan dengan bahasa saya, Allah mengasihi semua orang tanpa memperhitungkan perbedaan yang mereka miliki. Allah di dalam melibatkan semua orang untuk melaksanakan karya keselamatannya, maka tidak semua orang yang Allah pakai. Perlu kita ingat itu. Kenapa? Tidak semua orang itu Allah pakai. Nah, di dalam kehidupan ini ada orang yang berlaku baik, tetapi ada juga orang yang berlaku tidak baik. Atau bahasa kasarnya dikatakan dalam hidup ini ada orang baik, tetapi juga ada orang jahat. Yang pasti Allah tidak melibatkan orang jahat di dalam melaksanakan karya keselamatannya. Karena Allah secara jelas menentang kejahatan. Kecuali orang jahat itu bertobat dan menyambut Tuhan dalam pembaharuan hidup. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap orang yang telah mengalami cinta kasih Tuhan dan yakin bahwa ia telah diselamatkan, haruslah menjadi orang yang memuliakan Tuhan Allah dalam hidupnya. Inilah yang ditekankan di dalam tema bulanan, menjadi citra Allah di tengah masyarakat. Saya dan saudara adalah orang-orang yang telah diselamatkan dan selalu mengalami cinta kasih Tuhan di dalam hidup ini. Entah sadar atau tidak sadar, entah terima atau tidak terima, tetapi apa yang dimiliki atau semua yang dimiliki, semua yang sementara dirasakan, semua yang dinikmati di dalam kehidupan ini, termasuk semua yang dimiliki, semua yang dinikmati di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian, adalah pemberian dari Allah. Allah memberi itu kepada setiap orang, termasuk saya dan saudara, karena kasih karunia dan kecintaannya kepada saya dan saudara. Dia memberi kepada saya dan saudara sesuai dengan takaran berkat kita masing-masing. Dan oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki dalam hidup ini karena cinta kasih Allah,
maka saya dan saudara diharapkan untuk memposisikan diri menjadi citra Allah. Allah tidak pernah membenci sesama. Dan karena itu ia mengajarkan untuk kita saling mengasihi. Mengasihi sesama. Sampai kepada mengasihi setru kita sekalipun. Allah tidak pernah berlaku tidak adil bagi ciptaannya. Karena itu dia mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan hal-hal yang adil bagi semua orang. Allah tidak pernah mementingkan kepentingan-kepentingan kelompok atau mementingkan kepentingan individu tertentu. Tetapi Allah mengasihi dan mencintai setiap orang. Allah tidak hanya menyelamatkan dan mencintai kita sebagai orang Kristen, tetapi Allah mencintai dan menyelamatkan semua orang yang ada di muka bumi ini. Allah tidak pernah mementingkan kepentingan orang kaya atau miskin, tua atau muda, pejabat atau rakyat jelata, bahkan agama. Dan itulah citra Allah yang harus kita nampakkan di dalam kehidupan kita ini. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai citra Allah, maka kita harus mengasihi satu sama yang lain. Kita harus merangkul semua orang. Ketika kita menjadi anak muda, maka harus menghargai orang yang berusia di atas kita. Jika kita sebagai orang tua, maka jangan kita membeda-bedakan anak tua, anak tengah, anak bungsu. Jangan kita mengutamakan kasih sayang kepada seorang anak dan mengecualikan anak yang lain. Kasih sayang dan perhatian itu harus dicurahkan kepada semua orang. Jika kita memposisikan diri sebagai citra Allah yang kebetulan Tuhan percayakan kita dengan kekuasaan atau jabatan yang kita miliki, maka mari kita menjadikan itu sebagai salah satu cara untuk lebih mendekatkan kita dengan Allah lewat pelayanan-pelayanan yang memberikan kebahagiaan dan sukacita kepada orang lain yang membutuhkan pelayanan dari kita. Ingatlah saudaraku, bahwa Allah akan selalu berjumpa dengan mereka yang memposisikan diri menjadi citra Allah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dan yang diharapkan adalah ketika kita memposisikan diri sebagai citra Allah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, maka itu tidak hanya lewat tutur kata, tetapi juga harus lewat tingkah laku dan perbuatan-perbuatan nyata kita dalam kondisi yang terpuruk sekalipun. Kondisi seperti pembuangan di Babel pada waktu lampau dan ancaman COVID-19 pada masa kini tidak membatalkan janji Allah. Karena itu dalam iman dan harapan kita yakin Allah tetap bekerja di masa yang sulit sekalipun dengan berbagai macam cara untuk membebaskan umatnya dari bencana. Karena itu saudaraku, mari kita tetap setia pada jalan Tuhan.
Tuhan memberi kepada kita hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak mendatangkan kesusahan dan malapetaka yang lebih besar di dalam kehidupan ini. Saya dan saudara beriman, tapi marilah kita beriman dengan arif agar kita tidak tertular atau tanpa sadar menularkan virus ini kepada orang lain. Setiap berdoa mendekatkan diri setiap waktu kepada Allah dengan cara membaca firman Tuhan dan memuliakan Allah dalam puji-pujian bersama keluarga tiap saat dan waktu di tengah wabah ini adalah salah satu cara yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang memposisikan diri sebagai citra Allah di tengah-tengah masyarakat. Tetapi tidak hanya sebatas itu, saudaraku. Kita harus mengikuti semua protokol kesehatan dengan baik tanpa mempersalahkan satu sama yang lain dalam pelayanan publik. Dan jika kita melakukan itu, maka kita telah melakukan salah satu bentuk keterpanggilan kita untuk bersama-sama merawat dan mengembangkan kehidupan ini dalam gereja, masyarakat, maupun bangsa. Tuhan Yesus selalu memberkati saya dan saudara-saudara sekalian. Amin.